Anak laki-laki ini tidak tahu cara berwudu. Dia lalu mengikuti teman yang ada di sampingnya itu sampai selesai. Setelahnya dia pun masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Dan ketika sholat selesai, semua anak-anak kembali ke kamar masing-masing. Karena selama 1 minggu di pondok pesantren itu dia tidak pernah mencuci baju, maka habislah baju bersihnya. Dia pun menanyakan tempat laundry kepada temannya. Temannya tak tahu apa itu laundry. Jadi diberitahunya lah bahwa laundry itu tempat mencuci dan menggosok baju. Mendengar itu, temannya langsung menunjukkan tempatnya. Ketika sampai di tempat itu, Adi ternyata dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi itu, Adi melihat teman-temannya sedang mencuci baju. Temannya lalu memberikan sabun cuci dan memintanya mencuci segera. Dan jika dia ingin menggosok pakaian, dia bisa pinjam setrikaan pada kakak senior, ujar temannya. Nah, akhirnya Adi yang manja terpaksa mencuci bajunya sendiri seperti anak-anak yang lainnya. Nah, seperti kebanyakan pesantren lainnya, anak-anak dituntut disiplin dalam beribadah dan belajar ilmu agama. Mereka setiap malam bangun untuk tahajud, lalu ketika subuh mereka pun harus tepat waktu untuk ke masjid dan sholat. Adi yang tak terbiasa akan hal itu menelpon orang tuanya dan mengadukan hal itu kepada ibu dan ayahnya. Si ayah lalu menghubungi si pemilik pesantren dan komplain mengapa anaknya dipaksa bangun malam. Dia tak terima karena dianggapnya mereka tak memikirkan kesehatan anak-anaknya. Mendengar itu, ustadz ini pun dengan tegas memberitahukan bahwa bagaimana dia bisa membiarkan santrinya tidur berlama-lama. Sedang banyak tidur itu melemahkan otak. Jika otak lemah, bagaimana santrinya bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar? Ustadz lalu memberitahukan bahwa pondok pesantren bukanlah tempat pembuangan bagi anak-anak yang tidak berguna. Pondok pesantren adalah tempat belajar yang serius. Sekolah mana yang mendidik dan melatih murid-muridnya untuk menghafal ribuan ayat suci tanpa boleh melakukan kesalahan satu huruf pun? Mereka cuma belajar ilmu dan pengetahuan, tapi tidak belajar tentang kehidupan. Di pesantren, para santri belajar dan mengamalkan. Kedua orang tua ini tengah mengintip anaknya yang tengah menjemur pakaian. Mereka tampak senang karena setahun berada di pondok anaknya menjadi mandiri dan sangat pintar. Dan ketika liburan telah selesai, si anak akan kembali ke pondok. Ibunya pun memberikan si anak uang. Dia berpesan untuk tidak memberitahukan ayahnya bahwa ibunya ini memberinya uang. Karena jika ketahuan si ibu memberi uang, maka ayahnya akan marah. Tak lama dari situ, ibunya pun keluar sebentar karena ada urusan di luar. Merasa itu tidak benar, si anak lalu menitipkan uang itu kepada sopir untuk diberikan kepada ibunya. Si anak lalu keluar karena ingin ke toilet. Nah, ketika sang ibu itu kembali ke dalam mobil, dia kaget melihat anaknya tidak ada di mobil. Si sopir pun memberikan uang beserta surat dari sang anak. Ketika dibuka, ibu ini heran dan membaca isi surat itu. Di sana, si anak mengatakan bahwa dia meminta maaf karena tidak bisa menerima uang dari ibunya. Karena jika dia menerima uang itu, maka dia akan berdosa karena telah mendukung ibunya untuk berbohong kepada sang ayah. Anaknya pun mengatakan jika dia tidak ingin niat baiknya dikirim ke pondok pesantren untuk jadi anak yang jujur, jadi sia-sia dengan menerima uang itu. Membaca surat itu, ibu ini terharu. Dan ketika anaknya kembali, ibunya langsung memeluk anaknya dengan penuh keharuan dan kebanggaan. Di pondok pesantren, Adi sudah terbiasa hidup mandiri. Dia belajar segala macam ilmu pengetahuan, termasuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, komputer, dan mereka pun diajarkan belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adi pun menikmati semua itu dengan senang. Dan ketika ibunya baru ulang tahun, si ibu mendapatkan hadiah dari anaknya. Saat dibuka, ternyata Adi memberikan ibunya mukena. Adi pun menuliskan surat untuk sang ibu. Di sana Adi mengatakan bahwa Adi meminta maaf karena Adi tidak bisa memberikan barang berharga lainnya untuk sang ibu, tapi dia berharap mukena itu akan menjadi barang yang paling istimewa dan ibunya akan menjadi senang. Dan dia pun berharap mukena itu akan bermanfaat untuk sang ibu. Membaca itu, sang ibu menangis dan sangat terharu. Dia tidak menyangka jika anaknya yang dulu selalu membuat masalah di sekolah, kini telah berubah menjadi anak yang soleh. Si ibu pun langsung menghubungi anaknya dan mengucapkan terima kasih. Dia lalu menanyakan dari mana anaknya mendapatkan uang. Si anak mengatakan bahwa dia selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung dan akhirnya dia bisa memberikan hadiah untuk sang ibu. Nah, berderailah air mata si ibu. Dia benar-benar terharu dengan hal itu. Nah, ketika waktu libur, Adi kembali dijemput oleh orang tuanya. Dan ketika berada di rumah, Adi tak pernah melalaikan ibadahnya. Ketika waktu sholat, Adi pun azan. Ayah dan ibunya yang sibuk menonton televisi jadi berhamburan ke kamar dan mereka akhirnya melakukan sholat berjamaah dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton film ini. Mimin doakan semoga kalian sehat selalu.